Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa TVRI Bengkulu, apa kabar Anda? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tentunya masih semangat dalam menjalankan aktivitas hingga saat ini. Nah pemirsa, di momen bulan suci Ramadan kali ini kita akan membahas tema menarik terkait dengan tradisi mudik dan halal bihalal. Namun sebelum itu pemirsa, saya akan menyapa ataupun memperkenalkan terlebih dahulu narasumber yang sudah hadir di studio TVRI Bengkulu kali ini. Sudah ada Ustadz Dhani Hamdani selaku tokoh agama di Bengkulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat ya. Terima kasih banyak sudah hadir Ustadz di studio TVRI Bengkulu. Dan pemirsa, kali ini juga sudah hadir Ibu Lisa Ardianti selaku akademisi dari Universitas Bengkulu. Assalamualaikum Bu Lisa. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat baik. Terima kasih sudah hadir di studio TVRI Bengkulu. Dan pemirsa, berkaitan dengan tema kita pada hari ini, tradisi mudik dan halal bihalal. Nah kalau kita bicara terkait dengan Ramadan, pastinya ini berkaitan dengan masyarakat ataupun negara Indonesia yang mayoritas Muslim, mereka mayoritas Muslim terbesar di dunia. Dan ada sebuah tradisi tahunan yang menarik yang akan dalam bulan suci Ramadan ini mudik yang kita bahas nih. Mudik ini sendiri merupakan salah satu tradisi untuk bisa bertemu dengan keluarga, sanak saudara ataupun bahkan orang tua yang berada di kampung halaman. Nah tentunya dalam tradisi mudik ini juga berkaitan dengan halal bihalal atau momen bermaaf-maafan bersama dengan keluarga ataupun sanak famili. Nah akan kita bahas bersama tentunya bagaimana ini tanggapan dari sisi religi dan juga sisi akademisinya gitu ya. Atau mungkin melihat apa sih sebetulnya tradisi mudik ini, bagaimana perkembangan dan maknanya. Nah mungkin kalau kita bicara terkait dengan mudik nih tadi Ustadz ya, ini salah satu momen yang dinanti-nanti dalam bulan suci Ramadan. Nah sepertinya kalau kita melihat mudik sendiri ini maknanya apa sih untuk selama Ramadan itu yang menjadi tradisi kita nih? Ya, jadi sebetulnya mudik ini ya mulai populer nih itu mulai 1970-an itu sebetulnya mulai populer istilah mudik itu. Yang sebetulnya merupakan singkatan mudik itu, mulih dilik, artinya pulang sebentar gitu, kalau istilahnya begitu. Jadi dan itu adalah sangat baik di dalam agama Islam, di dalam agama kita gitu ya, bahwa itu adalah silaturahim ya, untuk menjalin hubungan silaturahim dengan saudara-saudara yang sudah lama tidak bersua, tidak berjumpa gitu ya. Dan secara dalil agama juga luar biasa perintah untuk bersilaturahim itu. Dijelaskan dalam sebuah hadis ya, man ahabba ayyubsata fi rizqihi wa yunsa'alahu fi asarihi falyasil rahimah. Barang siapa ingin dilapangkan rizkinya, dipanjangkan umurnya, jalinlah silaturahim. Jadi silaturahim ini sebetulnya dalam dalil agamanya ada ya. Cuma kalau misalnya secara khusus untuk dalil agama secara khusus, dalil umumnya silaturahim ya. Tapi kalau istilah-istilah mudik, halal bihalal mungkin tidak ada secara khusus ditemukan hadisnya. Tapi dalil umumnya adalah silaturahim. Dalil umumnya adalah silaturahim. Ya. Nah, jadi mudik ini sangat baik, tradisi yang sangat baik, dan ini kayaknya hanya ada di Indonesia. Ini menarik ya. Menarik. Jadi dan terasa memang kegembiraan yang luar biasa, dan kami juga memang termasuk yang merantau lah istilahnya ya di Bengkulu ini juga sering melakukan mudik gitu ya, dan termasuk momen yang ditunggu-tunggu mudik gitu. Ini menarik. Kalau kita bicara soal mudik tadi, apalagi ini menjadi tradisi yang katakanlah menjadi tradisi kita masyarakat Indonesia saja gitu ya. Mudik ada kepanjangannya adalah mulih dilik gitu ya, atau pulang sebentar. Nah kalau dari Bu Lisa sendiri seperti apa kita memaknai mudik ini sendiri? Ya sebenarnya menarik ya, dari singkatan atau kepanjangan mulih dilik tadi kita menangkap ada makna-makna yang sebenarnya secara akademik ya, kalau dihubungkan dengan sisi teoritis itu mungkin tidak ada teorinya, tapi dia
dikontaminasi dengan praktis ya. Artinya kalau dari sisi akademik ada peran teoritis dan ada peran praktis yang berkembang di sana. Secara teoritis mungkin kita bisa membahas dari asal kata tadi, ada mulai dilik ya, dan mungkin ada tadi dari silaturahim yang diungkapkan oleh Ustadz Dhani. Nah, lalu yang menarik lagi dari mudik dan halal bihalal itu adalah bagaimana sebenarnya berkembangnya dimensi-dimensi keilmuan di dalam praktek itu gitu. Jadi kita melihat ketika orang berkumpul, bertemu satu sama lain dengan keluarga, maka ada semacam tautan-tautan yang terhubung. Ada makna komunikasi, ada psikologi ya, termasuk juga kepada kesejahteraan sosial di situ. Jadi bagaimana kita bisa melihat tradisi mudik ini mendatangkan sumber pendapatan yang luar biasa bagi Indonesia gitu. Jadi saya pernah membaca di sebuah artikel di tahun 2023 ya, itu saja pendapatan dari mudik untuk negara kita itu sampai 240,01 triliun. Wow, bayangkan, kan? Dan itu diprediksi naik setiap tahunnya. Makanya dari untuk tahun ini kan ada kebijakan untuk memberi diskon ya harga tiket. Artinya peluang orang untuk kembali ke kampung halaman ketika hari raya Idul Fitri itu adalah momentum yang dinanti-nanti. Bahkan mungkin sudah dipersiapkan jauh-jauh hari sebelumnya sehingga mereka menabung kan, memberikan kos yang ekstra untuk bisa mudik. Bayangkan orang beli tiket berebutan, harga tiket bisa menjulang demi untuk mendapatkan sebuah momentum kebersamaan di kampung halaman dengan ini keluarga. Menarik gitu ya, kalau dari mudik sendiri disampaikan oleh Bu Lisa, salah satu dampak positif gitu yang bisa kita dapatkan ini dari sisi ekonomi gitu. Iya betul. Memang perputaran ekonomi dalam tradisi ini tuh luar biasa gitu, dan semakin tahun ini semakin meningkat. Nah kalau ngomong-ngomong soal mudik nih, Bu Lisa mudik kan di tahun ini? Saya alhamdulillah enggak mudik. Berapa tahun ini saya di Bengkulu aja. Tapi biasanya saya ikut tradisi liburannya. Karena biasanya kalau Lebaran itu kan ada liburnya ya. Jadi ya kita jalan aja gitu. Tapi anak-anak yang pulang. Iya, anak saya pulang nih tahun ini dari Jakarta. Iya, anak-anak yang mudik. Kalau dari Ustadz sendiri mudik, Ustadz? Ya kemungkinan tidak tahun ini. Kemungkinan tidak ya. Kemungkinan tidak. Belum disiapkan untuk mudik gitu ya. Oke. Ini menarik tadi ya, kalau kita bahas soal mudik ini kan karena menjadi suatu momen ataupun tradisi yang dilaksanakan setahun sekali gitu, yang disampaikan Bu Lisa tadi, orang sudah menyiapkan jauh-jauh hari untuk bisa melaksanakan mudik sendiri. Nah Ustadz, kalau kita bicara soal mudik kan kali ini kalau dari maknanya gitu ya. Nah kalau untuk perkembangan mudik sendiri gitu pasti berbeda nih Ustadz ya. Dari mungkin kita melihat pada dulu dan sekarang gitu. Ini kalau dari sisi dari sisi religi sendiri, dari sisi keagamaannya seperti apa? Ada perbedaan kan Ustaz? Ya, jelas ada perubahan ya. Artinya dari segi pola silaturahimnya juga mungkin jelas berubah. Apalagi sekarang orang lebih dengan sibuk dengan medsosnya kadang ya. Silaturahimnya silaturahim, tapi di sana juga sibuk dengan HP-nya masing-masing kadang. Ya, ada perubahan ke sana gitu ya. Kalau dulu kan luar biasa gitu, kita berkunjung ke rumah-rumah keliling gitu ya. Satu dusun, satu desa itu benar-benar naik ke satu rumah ya, gitu ya. Kalau di sini ada istilah bejegum atau pantauan gitu kalau di daerah-daerah selatan itu jadi kita juga harus menyiapkan perut itu dibagi berapa bagian gitu. Sebab kalau misalnya dihabiskan di rumah itu wah nanti di tempat lain nggak bisa makan lagi. Sementara penghargaan terhadap tuan rumah untuk silaturahim itu luar biasa ketika kita mencicipi makanannya, minimal ngalap berkahnya istilahnya ya. Itu mungkin sekarang sudah mulai jarang. Kalau dulu tuh sering bawa rantang-rantang makanan keliling gitu ya. Sekarang mungkin nggak asing lagi ya, ini ya. Agak asing gitu yang bawa rantang-rantangan, kecuali mungkin daerah-daerah tertentu yang yang masih mempertahankan ya gitu ya. Penetrasi tentang budayanya mungkin belum begitu kental ya. Oke, jadi memang kalau untuk tradisi budaya ini pasti sudah ada perbedaan gitu ya, dari dulu dan juga sekarang. Nah, kita akan lanjutkan lagi nanti setelah break, dan pemirsa TVRI Bengkulu jangan kemana-mana, pastinya kami akan kembali, tetaplah di Berendo.